Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipa. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis buku tematik kelas 5 MI. Pada hasil analisis ini kami tinjau dari 4 aspek. Yang pertama, kelayakan isi. Pada aspek kelayakan isi terdapat kesesuaian dengan kompetensi dasar. Penjabaran hasil pada salah satu tema, yakni di dalam buku tematik tema 3, kerukunan dalam bermasyarakat. Subtema 1 ditemukan pemetaan kompetensi dasar dari 7 mata pelajaran. Hasil analisis ini menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar pada setiap subtema sebagai berikut. 1. Isi buku subtema 1. Pada subtema 1, pembelajaran 1, 2, 3, 4, dan 5 ini sudah memenuhi kriteria ketercapaian kompetensi dasar. Sedangkan pembelajaran 6 belum sesuai karena masih ada kompetensi dasar yang belum termuat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 2. Isi buku subtema 2. Pada subtema 2 masih terdapat banyak kompetensi dasar yang belum termuat. Pembelajaran 1 belum termuat kompetensi dasar untuk mata pelajaran matematika. Pembelajaran 2 belum termuat kompetensi dasar untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Pembelajaran 3 belum memuat kompetensi dasar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pembelajaran keempat belum memuat kompetensi dasar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pembelajaran 5 belum memuat kompetensi dasar seni budaya dan prakarya dan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Isi buku subtema 3. Pada subtema 3 ini antara isi buku dan muatan kompetensi dasar pada pembelajaran 4, 5, 6 sudah sesuai. Sedangkan pembelajaran 1, 2, dan 3 masih ada sebagian kompetensi dasar tidak tercapai, yakni pembelajaran 1 kompetensi dasar matematika menjelaskan pengertian skala. Pembelajaran 2 seni budaya dan prakarya memahami harmoni musik. Pembelajaran 3 matematika menjelaskan pengertian skala, dan 4.8 menggambar dengan sederhana dengan skala. Hasil akhir analisis pada tema 3 menunjukkan bahwa buku wajib tema 3 kurang sesuai dengan kriteria ketercapaian kompetensi dasar. Selanjutnya, kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Komponen kelayakan ini tentang kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa diukur dengan menganalisis uraian materi yang ada dalam buku tersebut harus konkret dan dekat dengan lingkungan siswa. Jadi kesesuaian ini harus kita sesuaikan dengan perkembangan peserta didik pada saat menyampaikan materi. Selanjutnya, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar. Kriteria ini diukur dengan menganalisis bahan ajar, apakah bahan tersebut dapat memperlancar proses pembelajaran dengan adanya materi, latihan soal, tugas, dan evaluasi. Selanjutnya, kebenaran substansi atau materi. Jadi pada komponen kelayakan isi harus ada kesesuaian dengan kebenaran materi atau substansi. Komponen ini diukur dengan menganalisis isi materi yang dijabarkan harus sesuai dengan kaidah keilmuan. Selanjutnya, manfaat untuk menambah wawasan. Komponen ini diukur dengan menganalisis materi yang dijabarkan dapat menambah wawasan atau hanya berisi materi pokok saja. Selanjutnya, kesesuaian dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Hasil akhir analisis pada tema 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9 dari ketiga subtema menyatakan bahwa buku ini sudah sesuai dengan kriteria kelayakan isi terhadap kesesuaian dengan nilai-nilai moral dan sosial. Hasil analisis pada buku wajib tema 4, sehat itu penting, subtema 1, 2, dan 3. Kedua, kelayakan bahasa. Pada kelayakan bahasa ini terdapat keterbacaan. Jadi komponen ini diukur dengan menganalisis jumlah bacaan yang ada setiap pembelajaran. Untuk bacaan yang kurang dari 100 kata tidak perlu diukur tingkat kesukaran bacaannya dan dianggap bacaan tersebut mudah untuk dipelajari siswa. Selanjutnya, kejelasan informasi. Komponen ini diukur dengan menganalisis materi tersebut harus dijabarkan secara jelas, lugas, tidak ambigu, dan tidak melantur. Penjabaran hasil analisis pada salah satu tema, yakni tema 2, sebagai berikut. Tema 2 dapat dikatakan bahwa buku siswa ini sudah sesuai dengan kriteria kejelasan informasi. Selanjutnya, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Komponen ini diukur dengan menganalisis materi sudah sesuai atau belum dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, yaitu dengan menganalisis penggunaan kalimat, pilihan kata, dan ejaan yang tepat. Selanjutnya ada pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien. Komponen ini diukur dengan menganalisis uraian materi yang dijabarkan tidak berbelit-belit,
menggunakan kalimat yang efektif, pemilihan kata tepat, dan penjabaran materi logis. Jadi inilah hasil presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Duyani, NIM 18301144. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari IPA mengenai poin A, yaitu hasil analisis dari buku tematik kelas 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan kelayakan penyajian dan kelayakan tampilan. Pada kelayakan penyajian itu ada 5 hal yang dibahas di dalamnya, yaitu kejelasan tujuan yang ingin dicapai, interaksi, pemberian motivasi, kelengkapan informasi, serta uraian penyajian. Adapun yang pertama itu mengenai kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini dapat dilihat melalui penyajian materi apakah sudah sesuai dengan indikator atau belum. Ternyata setelah kami menganalisis buku tematik itu dalam penyajiannya sudah sesuai, yaitu mengenai urutan penyajian. Dalam hal ini dapat dilihat dengan cara penyampaian penyajian materi itu dapat dimulai dari materi yang paling mudah ke materi yang paling susah. Dan di sini salah satu penjabaran hasil analisis terdapat pada tema 1, subtema 3 itu masih ada 1 pembelajaran yang kurang sesuai dan 5 pembelajaran yang telah sesuai. Dan ketidaksesuaian ini disebabkan karena penyajian yang kurang urut. Selanjutnya yaitu mengenai pemberian motivasi. Nah, pemberian motivasi ini dapat kita lihat melalui penyajian materi yang telah urut tadi apakah sudah bisa diikuti oleh peserta didik dengan mudah, dan dilihat juga dari materi yang tidak berbelit-belit. Nah, di sini salah satu hasil penjabaran terdapat pada tema 1, subtema 2, ada 1 pembelajaran yang kurang sesuai, yaitu pada pembelajaran 4, dan untuk 5 pembelajaran lainnya itu telah sesuai. Selanjutnya yaitu interaksi. Interaksi dapat dilihat melalui penyajian materi apakah sudah bisa membangun interaksi antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa lainnya. Nah, di sini salah satu penjabaran hasil analisis kami pada tema 1, subtema 2 itu ditemukan ada 2 pembelajaran. Pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 6 itu masih kurang sesuai, dan untuk 4 pembelajaran lainnya itu sudah sesuai. Selanjutnya yaitu kelengkapan informasi, dapat dilihat dengan apakah materi pokok dan materi hasil pengayaan itu apakah sudah lengkap atau belum. Ternyata pada salah satu hasil penjabaran kami ditemukan pada tema 4, subtema 1 itu pada pembelajaran 2, 4, 5, dan 6 itu sudah sesuai, dan untuk 2 pembelajaran yaitu pada pembelajaran 1 dan 3 itu kurang sesuai. Baiklah, selanjutnya itu mengenai kelayakan tampilan. Di sini kelayakan tampilan itu yang pertama dapat dilihat melalui ilustrasi, gambar, serta foto yang disajikan di dalam buku tema tersebut. Apakah sudah bisa mampu menjelaskan materi yang susah dalam suatu kalimat? Ternyata hasil dari salah satu penjabaran kami ditemukan untuk buku tematik kelas 5 ini untuk ilustrasi, gambar, dan foto itu di setiap temanya sudah sesuai dan mampu menjelaskan dari materi yang susah dalam suatu kalimat. Selanjutnya mengenai desain tampilan dari buku tematik tersendiri. Di sini dapat kita lihat melalui penggunaan warna yang menarik. Jangan sampai warna tersebut terlalu banyak dan terlalu mencolok bagi peserta didik. Pada hasil analisis
dan penjabaran salah satu tema. Pada tema 4, subtema 1 itu pada pembelajaran 1, 3, 4, dan 5 sudah sesuai, dan untuk pembelajaran 2 dan 6 itu belum sesuai. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketepatan indikator dalam silabus dan RPP. Nah, di mana indikator itu merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa atau dengan kata lain perubahan yang dicapai oleh siswa dengan pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan setelah pembelajaran berlangsung. Nah, di mana dalam merumuskan indikator itu perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang kedua, yaitu keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, di mana indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal kompetensi dasar dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Nah, yang ketiga, yaitu indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Kemudian, rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup 2 aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Indikator juga harus dapat mengkoordinasi karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Contoh kata kerja yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yaitu menggunakan aspek-aspek seperti aspek kognitif. Nah, kemudian rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan ataupun psikomotorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Maesa, NIM 1830201145. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari kita yaitu Mbak Indah. Jadi, indikator merupakan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, atau dengan kata lain adalah perubahan yang diharapkan yang terjadi pada diri siswa, pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk mengetahuinya dilaksanakan melalui evaluasi, apakah dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, atau dengan tanya jawab. Untuk menyusun indikator pelajaran, perlu diketahui terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Banyak orang menyarankan agar menggunakan metode SMART. Nah, metode SMART ini dapat teman-teman lihat pada makalah kami di halaman 18. Selain metode SMART, guru memerlukan kata kerja operasional. Kata kerja biasanya mengacu pada taksonomi Bloom. Berikut beberapa kata kerja yang bisa dipakai oleh guru dalam merumuskan indikator yang akan dicapai untuk dituangkan ke dalam RPP. Aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Dapat teman-teman lihat di makalah kami di halaman 18 sampai dengan halaman 21. Kemudian indikator harus dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak, atau bukan sebaliknya. Kata kerja operasional pada KD benar-benar terwakili dan teruji akurasinya pada kalimat yang dituliskan di indikator pembelajaran atau RPP. Indikator dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dikembangkan dari KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Nah, untuk contoh indikator dalam silabus dan RPP SD kelas 5 dapat teman-teman lihat di halaman 21 sampai dengan halaman 23. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helen Angelia, NIM 1830201150. Di sini saya akan mempresentasikan poin ketiga, yaitu tentang silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok,
kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Pengembangan silabus bersifat berstruktur, yaitu diawali dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar. Silabus itu digunakan sebagai pedoman pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan hingga pengembangan penilaian. Yang kedua ada prinsip pengembangan silabus. Di dalam prinsip pengembangan silabus terdapat 5 poin. Yang pertama ada relevan, yang kedua sistematis, yang ketiga ada konsisten, yang keempat aktual dan kontekstual, yang kelima ada komprehensif. Terus nomor 3 ada komponen silabus. Komponen silabus terdiri dari 9 poin. Yang pertama ada identitas. Identitas mencakup mata pelajaran, kelas, semester, dan waktu. Yang kedua ada standar kompetensi atau kompetensi inti. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Yang keempat ada indikator hasil belajar. Yang kelima ada materi pokok. Yang keenam ada kegiatan belajar. Yang ketujuh penilaian. Yang kedelapan alokasi waktu. Dan yang terakhir ada syarat atau sumber belajar. Yang keempat ada langkah-langkah pengembangan silabus pembelajaran tematik. Dalam mengembangkan silabus pembelajaran tematik terdiri dari 5 langkah. Langkah yang pertama, kita harus mengidentifikasi mata pelajaran apa yang akan dipadukan. Terus yang kedua, menganalisis kompetensi dasar, KD atau indikator pada kelas dan semester yang sama dalam setiap mata pelajaran. Yang ketiga, kita harus mempelajari indikator hasil belajar dalam setiap mata pelajaran. Yang keempat, kita harus menganalisis dan menindaklanjuti jaring tema persatu antar mata pelajaran yang sudah ditetapkan dan akan dibelajarkan. Dan yang terakhir ialah kita harus menyusun silabus pembelajaran tematik dengan mengaitkan tema dan kompetensi dasar atau indikator yang termasuk dalam setiap mata pelajaran pada komponen silabus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Happy Tridayanti dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketepatan dalam mengembangkan silabus dan LPP kelas 5 MI. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari LPP. LPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi LPP. Tujuan dari pelaksanaan pembelajaran adalah yang pertama, untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya, fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan materi pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup, sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai, yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Dan yang keempat, penilaian dengan sistem pengajuan penyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengajuan yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama itu menuliskan identitas mata pembelajaran yang meliputi sekolah, mata pembelajaran, tema, kelas atau semester, alokasi waktu. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi, menuliskan kompetensi dasar, menuliskan indikator pencapaian kompetensi, merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, menentukan metode pembelajaran, penilaian hasil belajar, menentukan media, alat, bahan, dan sumber
belajar, merumuskan kegiatan pembelajaran seperti pendahuluan, inti, dan penutup. Pedoman pada prinsip pengembangan RPP. Secara umum dalam mengembangkan RPP harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP. Yang pertama yaitu komponen yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksanaan program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Terakhir yaitu prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar sikap spiritual KD dari KI 1, sosial KD dari KI 2, pengetahuan KD dari KI 3, dan keterampilan KD dari KI 4. Yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Dan yang kelima, berbasis konteks. Yang keenam, berorientasi kekinian. Yang ketujuh, mengembangkan kemandirian belajar. Yang kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Yang kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan antar pemuatan. Dan yang kesepuluh, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi.